Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara sesuatu yang pasti sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Dan sakratul maut itu adalah sesuatu yang pasti datang dengan penuh kebenaran. Itulah yang kalian menghindar daripadanya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Ada prolog yang mengantarkan, yang mendahului kematian. Dan dikatakan sakar, dari kata sakran yang berarti mabuk. Ketika akal pikiran manusia sudah ditutup sedemikian rupa karena rasa sakit yang ada. Karena apa ya ikhwatal iman? Bisa terbayang yang dicabut oleh malakul maut adalah ruh. Ruh ini sudah melekat dengan jasad kita sejak kita berada di dalam rahim ibu kita. Sudah melekat di jasad kita sejak kita ada di rahim ibu kita. Sedangkan gigi yang tumbuh setelah kita terlahir di muka bumi. Pernah terbayang bagaimana rasanya gigi kita dicabut tanpa bius? Tidak akan ada seorang pun yang kuat menghadapi ujian ini. Gigi yang dicabut tanpa bius. Namun yang dicabut ketika sakaratul maut adalah ruh yang menempel dengan seluruh sel yang ada di dalam tubuh kita. Yang melekat dengan jasad ini sebelum kita terlahir di muka bumi. Itulah sakaratul maut. Sehingga para ulama menggambarkan bagaimana dahsyatnya sakaratul maut ini. Bahwa itu lebih dahsyat daripada tebasan pedang. Karena seorang yang ditebas dengan pedang mungkin dia bisa berteriak. Karena dia masih memiliki sisa-sisa tenaga dan energi untuk berteriak. Namun seseorang yang sedang sakaratul maut, sakit itu menjangkiti seluruh sel dari tubuhnya, dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Yang dia rasakan tarikan itu pada setiap urat dan syaraf yang ada pada di tubuhnya. Dan ini, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak menyisakan sedikit pun kesempatan bagi lisan untuk bisa merintih dan mengadu. Hanya bisa diam merasakan pedihnya itu dan tetesan air mata. Yang dia rasakan sedikit demi sedikit. Organ tubuhnya merasakan kematian. Mulai dari kaki yang diam, lutut, paha, terus demikian sampai idza balaghatil hulqum. Sampai ketika sampai di kerongkongan. Oleh karena itulah di saat itu dia sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Disebutkan dengan bahasa yugharghir karena biasanya orang yang sedang sakaratul maut dia mengorok. Dia mengucapkan suara yang ghar yang seperti itu. Dan di saat itulah tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Ikhwatal iman, ini kenyataan yang dihadapi oleh setiap yang hidup. Dan hanya sedikit manusia yang diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah para syuhada yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak merasakan sakaratul maut. Karena Nabi SAW telah menyebutkan kafa bibariqati suyufi ala ru'usihim fitnah. Cukuplah kilatan pedang atau mungkin desingan peluru di atas kepala mereka sebagai ujian akan kebenaran iman mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan juga terkadang sebagian orang-orang soleh diuji dengan beratnya sakaratul maut bagi mereka untuk semakin meringankan perjalanan mereka di akhirat. Seperti para nabi, para rasul dan sebagian orang-orang soleh. Sampai Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau pernah minta kepada Allah, ya Allah beratkan sakaratul mautku agar ringan perjalanan hidupku di akhirat. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah,
Namun berat ini bagi orang-orang beriman adalah hari yang terakhir dia merasakan kenyataan yang berat di kehidupan dunia. Maka Fatimah radhiyallahu anha ketika melihat bagaimana beratnya sakaratul maut pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik, beliau sampai mengatakan, wa karba abah, betapa beratnya keadaanmu wahai ayahku. Namun apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Setelah hari ini ayahmu tidak akan pernah merasakan kesusahan lagi. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya beliau berada di pangkuanku. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di pangkuanku, di antara dada dan daguku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepada saudaraku yang sedang membawa siwak, dan kemudian Aisyah mengetahui bahwa Rasulullah SAW sangat menyukai siwak, maka dihaluskan oleh Aisyah dahulu digigitnya, kemudian disiwakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW menunjuk tangannya ke atas dan mengatakan, Allahumma ila rafiqil a'la, ya Allah kepada teman yang maha tinggi. Kemudian tangan beliau SAW jatuh melemah dan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, inilah akhir hayat Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga orang-orang kafir, mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sakaratul maut yang berat sebagai hukuman terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang kafir pada saat sakaratul mautnya. Di dalam surat Al-Anfal ayat 50 Allah berfirman, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Andai kata engkau perhatikan, andai kata engkau melihat bagaimana orang-orang kafir itu dimatikan oleh para malaikat, diwafatkan oleh para malaikat dengan memukuli wajah dan punggung-punggung mereka sambil mengatakan, rasakanlah azab yang membakar. Di sini ada dua pilihan ketika seseorang menghadapi sakaratul maut. Sebagai orang yang beriman, yang mereka akan merasakan akhir penderitaan dari penderitaan mereka di kehidupan dunia. Setelah itu mereka menyelesaikan segala kepenatan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat yang mereka jalani dengan penuh kenikmatan yang abadi kekal di dalamnya. Atau yang kedua, itulah awalan penderitaan yang tidak ada putus-putusnya baginya. Sakaratul maut, awal penderitaan yang paling pedih yang dia rasakan di kehidupan dunia, namun bukanlah yang paling pedih. Hari pertama, malam pertama di alam barzakh adalah penderitaan permulaan baginya yang abadi selama-lamanya, yang akan bersambung dengan azab api neraka. Wal'iyadzu billah. Aqulu qouli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.